Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang 6 sampai yang ke-11. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kekristenan kita tidak didasarkan pada pengakuan sepihak dari tokoh-tokoh Alkitab. Tidak didasarkan pada kisah-kisah yang tidak bisa dibuktikan kebenaran. Tidak didasarkan pada cerita dongeng. Tidak didasarkan kepada tulisan-tulisan bapak gereja mula-mula. Tapi keyakinan iman kita didasarkan pada kebenaran ilahi, di mana kebenaran ilahi itu dapat dibuktikan dengan akal sehat manusia, bahkan dengan fakta sejarah. Itulah iman Kristen. Jadi bukan cerita katanya Yesus naik ke surga, tidak ada yang melihat. Lalu iman Kristen menjadikan itu sebagai dasar bahwa Yesus naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga itu bukan pamer kekuasaan. Dia naik ke surga bukan karena dia mentang-mentang Tuhan supaya orang tahu saya jago, saya hebat, saya penguasa. Enggak. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu punya makna. Kenaikannya ke surga itu punya fakta. Kenaikannya ke surga itu punya pesan, punya amanat. Dan itulah yang mau kita renungkan pada siang ini. Sehingga kita diberi tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Hari yang kita rayakan ini, hari kenaikan Yesus Kristus. Itu bukan cerita mimpi. Itu bukan pengalaman spiritual. Bahwa Nabi Yesus punya pengalaman diangkat ke surga sampai langit ke-7. Tidak. Tapi real, faktanya ada. Bukan hanya fakta-fakta Alkitab, tapi juga fakta sejarah, fakta arkeologi. Kalau fakta Alkitab itulah yang kita baca hari ini. Bahwa pada ayat 9, ketika ia mengatakan itu, dia memberkati mereka lalu terangkat ke surga dan ditutupi awan putih. Tangkap ini baik-baik ya. Kalau ditutupi awan putih itu kejadiannya malam atau siang? Sudah pasti siang. Gak ada awan putih malam hari. Dan disaksikan oleh mereka. Mereka di situ para orang-orang yang ikut,
Yesus membawa mereka. Kalau dalam Lukas pasal 24 dijelaskan, Yesus yang mengajak mereka. Itu lebih 100 orang. Para ahli berpendapat itu 500 orang saksi. Jadi itu fakta, tercatat dalam sejarah. Sebelum dia sudah ada pendahulu yang naik ke sorga. Sebagai contoh diberikan Tuhan. Sama seperti kelahirannya. Ada 2 perempuan tua yang melahirkan pada masa Tuhan, Sarah dan Hana. Ada 2 orang yang naik ke sorga sebelum Yesus naik ke sorga, Henok dan Elia. Yang membedakannya adalah kalau Ishak lahir tetap hasil pernikahan Abraham dan Sarah. Nah, kalau si Samuel lahir hasil perkawinan Elkana dan Hana. Yesus lahir oleh Roh Allah, bukan hasil pernikahan. Elia dan Henok naik ke sorga tanpa mengalami kematian. Yesus mati dulu, bangkit, naik ke sorga, sehingga disebut yang sulung. Yang pertama manusia yang mati, yang bangkit dan naik ke sorga. Makanya disebut anak yang sulung. Jadi kenaikannya bukan karena kebetulan, bukan tanpa makna, bukan tanpa fakta. Dan Yesus sendiri telah bernubuat sebelumnya. Yohanes 16 ayat 28. Kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang, 1, 2 ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku akan meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dia belum mati di situ. Dia sudah beritahu, dia sudah nubuatkan. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus itu adalah penggenapan nubuatan para nabi. Telah diberitahu sebelumnya bahwa akan begini, akan begini. Kalau tidak tergenap itu bukan Mesias. Masih ada Mesias yang lain. Tapi seluruh nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sampai kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri, itu semua digenapi dengan tepat. Itulah fakta dari sisi Alkitab, bahwa Yesus Kristus naik ke surga disaksikan orang betul-betul. Fakta dalam sejarah, banyak naskah-naskah kuno oleh tentara Yahudi yang menjadi sejarawan, oleh petinggi pengadilan pada masa itu, prasasti ditemukan. Jadi arkeologi juga membuktikan. Kalau mau lihat, nanti buka di YouTube BKAG Indonesia, fakta kematian dan kebangkitan Yesus di luar Alkitab. Itu tercatat dalam sejarah dan ada bukti-bukti arkeologi. Ada ditemukan makam Kayafas. Cerita Alkitab Imam Besar Kayafas. Ada ditemukan makam Pilatus, wali negeri, tercatat dalam Alkitab. Ada ditemukan kubur Yusuf Arimatea. Disitulah Yesus dikuburkan. Jadi kenaikan Yesus adalah fakta, bukan angan-angan, bukan hayalan, bukan mimpi. Dan kenaikannya itu punya makna. Apa makna kenaikan Yesus bagi kita? Kalau kita baca ayat 6 dan 8, murid-muridnya menginginkan supaya Yesus memulihkan kerajaan Israel. Karena memang itulah yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Israel pada masa itu, karena mereka ada dalam jajahan Romawi. Orang berharap Mesias yang akan datang itu adalah yang menjadi pemimpin Israel secara duniawi, secara natural, yang membebaskan mereka dari segala bentuk penjajahan bangsa lain, yang membuat bangsa itu makmur. Sebabnya mereka bertanya, maukah engkau memulihkan? Dan Yesus tidak bilang mau atau tidak. Dia berkata tentang waktu. Itu artinya apa? Memang itulah tugasnya. Tapi waktunya kau tidak perlu tahu.
Bentuknya kau tidak perlu tahu. Bagaimana bentuk kerajaan itu? Kapan itu terjadi? Tapi yang utama katanya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang utama. Jadi makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga bagi kita orang-orang yang percaya kepada yang pertama, Yesus telah selesai menjalankan tugasnya, menjalankan misinya di dunia sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Tugas itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan tuntas, tanpa cacat, tanpa celah, berhasil, sukses. Itu sebabnya dia berhak menerima upahnya, berhak kembali kepada Bapanya dari mana dia datang. Dia kembali naik ke surga. Tidak ada yang kurang dalam penebusanmu. Yang berikutnya pemaknanya, kenapa dia harus naik? Yohanes 14 ayat 3, ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana, ngapain? Amin. Coba bilang bagi saya. Yesus harus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya. Coba katakan sama-sama. 1, 2 ya. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya. Inilah makna kenapa dia harus naik. Dia harus naik supaya kita menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun. Jikalau saudara kita yang gereja Pentakosta, mulai nanti malam 10 hari sampai hari Pentakosta, mereka itu setiap malam berdoa di gereja. Doa apa yang mereka lakukan selama 10 hari? Doa menantikan Roh Kudus. Iyalah saudara-saudara kita yang gereja di gereja karismatik Pentakosta umum. 10 hari itu mereka isi dengan berdoa. Bukan mengatakan bahwa Roh Kudus belum turun. Begitulah mereka merayakan hari yang besar kita ini. Hari kenaikan Yesus Kristus ini bukan hari sembarang hari. Ini bukan sekedar hari-hari besar sama seperti agama-agama lain. Semua agama punya hari besar. Tapi hanya dalam hari besar Kristen yang ada peristiwa kenaikan ke sorga disaksikan manusia, dideklarasikan oleh malaikat untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya, yang lain tidak. Ini hari yang besar. Jangan heran kalau saudara kita sampai 10 hari mereka berdoa. Ada yang berdoa semalam. Karena mereka sangat rindu dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Jadi Yesus naik ke surga bukan tanpa makna. Itu punya makna yang besar bagi kita. Makna berikutnya, kenapa Yesus naik ke surga? Apakah itu sudah selesai? Itulah awal. Tangkap ini baik-baik. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini adalah awal dimulainya pola hidup manusia di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang-orang pilihan, setiap orang-orang tebusan. Sepanjang perjanjian lama, Roh Kudus hanya bisa hinggap sementara pada orang-orang yang diurapi nabi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam, untuk menjadi raja, untuk menjadi nabi. Setelah habis tugasnya, Roh Kudus diangkat. Atau belum pun selesai tugasnya, kalau Tuhan sudah tidak berkenan, seperti Saul, rohnya diangkat. Tetapi kenaikan Yesus ini adalah awal dimulainya pola hidup baru, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Jadi bukan sembarang naik. Oh, nabi kami juga naik ke sorga. Ngapain?
Hasilnya apa? Tujuannya apa? Nggak tahu, pokoknya naik. Yesus Kristus jelas. Naik ada faktanya. Naik ada maknanya. Dan naik ada amanatnya, ada pesannya. Ada pesan yang ditinggalkan kepada orang yang ditinggalkan ketika dia naik ke surga. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada pesannya. Jadi bukan ya naik, Nabi kami juga naik, cuman malam hari. Ya siapa yang nggak perlu saksi? Masa Tuhan nggak perlu saksi? Keren kan? Tuhan nggak perlu saksi. Tapi mana yang kamu pilih? Kesaksian orang mengaku naik ke sorga tanpa saksi, dengan yang tertulis dalam sejarah, dengan arkeologi yang ditemukan, bahwa Yesus naik ke surga disaksikan banyak orang pada siang hari di alam yang terbuka. Jadi bukan ketika dia berdoa tutup mata tiba-tiba diangkat ke surga, enggak. Rame orang, diajak orang, ayo. Sama seperti Elia naik ke surga, Elisa ikut dari belakang. Semua hamba Tuhan tahu Elia akan diangkat ke surga. Elisa, tahu nggak kau bahwa bosmu akan diangkat ke surga? Tahu, diamlah kau. Nah, coba saking sudah begitu, sampai yang nggak peduli orang tua atau apa, pokoknya aku tahu, diamlah. Nggak tahu para nabi itu pada senior juga, itu ada banyak kan, 50 nabi menegur dia. Artinya apa? Fakta, dilihat orang, nggak diam-diam. Kehadiran malaikat itu sangat penting ya. Cobalah, jadi Alkitab itu luar biasa. Kenapa harus diajak orang? Kenapa harus siang hari? Kenapa harus di atas bukit? Nggak di lembah, nggak di dalam ruangan. Karena ini fakta harus dilihat oleh semua orang. Dan tidak cukup sampai di sini. Kehadiran malaikat itu apa pentingnya di sini? Inilah amanatnya. Ketika orang melongok semua, bisalah kita bayangkan itu. Coba kita bayangkan dia naik, kita mata kita gimana kira-kira? Mulut kita gimana kira-kira? Iya kan? Bengong, menganga. Coba lagi. Penuh tanda tanya. Kagum, takut, resah. Semua di situ. Sama seperti itu juga dengan orang Kristen banyak ya. Setelah ikut Yesus jadi apa? Orang Kristen juga banyak begitu. Bengong dia. Setelah jadi Kristen, setelah murid Yesus, setelah dewasa, setelah jadi pendeta, setelah jadi perhalado, bagaimana? Bengong. Maka malaikat menegur, jangan barangan-angan. Jangan berhalusinasi. Ikut Yesus itu simsalabim, lunas hutang. Gak bisa. Ikut Yesus simsalabim tanpa bekerja, makan. Nah, itu orang-orang Israel di situ kan. 2 ikan, 5 roti, makan 5.000 orang. Sisa berapa? Ngapain bekerja? Perlu malaikat itu datang di situ, mengisafkan mereka, menyadarkan mereka, mendeklarasikan, inilah waktunya untuk kau memulai tugas yang diamanatkan kepadamu. Dia sudah naik, waktunya sekarang kau mengerjakan apa yang dia suruh kau kerjakan. Ada juga orang Kristen sibuk melayani, sibuk bekerja, tak mempersiapkan diri pada kedatangannya yang kedua. Coba kita baca baik-baik ayat itu, penting sekali. Ayatnya yang ke-11 ya. Dan berkata 1-2 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya. Nah, malaikat tentu melihat situasi itu. Ada yang bersedih hati, ada yang merasa sudah selesai, sudah pisah, vaya con Dios, selamat tinggal. Malaikat kira-kira berkata begini, kalau kau rindu sama dia, ketahuilah dia akan datang kembali seperti kamu lihatnya naik. Kalau kau rindu sama dia, kalau kau betul-betul kagum kepadanya, ketahuilah dia akan datang kembali. Tapi kesiapanmu bagaimana? Kalau dia datang, kau siap enggak? Oh, saya melayani, saya rajin gereja. Tanpa kerinduan pada kedatangannya sama saja. Tanpa kesiapan untuk dia datang sama saja. Seperti kamu lihat dia naik ke surga, tapi apa perbedaannya? Ada loh perbedaan. Ada perbedaannya. Memang dia naik, datang kembali di langit yang sama, cara yang sama. Tapi masalah proses kenaikannya dan kedatangannya berbeda. Kalau waktu dia naik, perlahan, nggak tiba-tiba hilang, enggak. Perlahan naik, terangkat, dilihat orang, sampai ditutupi awan. Itu waktu dia naik. Apa waktu dia datang dia akan seperti itu juga, turun perlahan-lahan? Alkitab bilang tidak. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius 24 ayat yang ke-27. Oke? Sebab 1-2 ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Coba lihat, beda kan? Memang dia naik dan datang kembali di langit yang sama, dilihat oleh mereka yang melihat dia naik. Bahkan orang yang menikam lambungnya pun nanti akan melihat dia. Semua yang namanya manusia, yang mati dan yang hidup, melihat dia. Bagaimana caranya? Dan saudara tahu, saudara kita yang lain yang anti Kristen bilang, ini kitab dongeng. Kalian bilang bumi bulat, ini buktinya. Kalian mengajarkan bumi datar. Loh, kenapa? Nah ini, Yesus datang lihat semua orang. Berarti kan bumi datar. Otaknya memang cuma 1 sendok teh makan barangkali. Bagaimana caranya Tuhan memperlihatkan diri kepada semua orang? Masa kita ajari? Sudah dibilang dia memancar seperti kilat. Berapalah bumi ini? Entahnya bumi ini dibelah menjadi datar pada waktu itu, kan mana tahu. Atau dia di seantero bumi dari seluruh bulatan bumi, kita nggak tahu. Atau apa yang dimaksud ini adalah internet yang dulu belum ditemukan, sekarang sudah kita temukan, kita tidak tahu. Yang terjadi sekarang di Amerika, di Israel bisa kita lihat. Jadi bukan dongeng, itu kebenaran. Maka malaikat menyadarkan kita, ditegur kita, hei orang-orang Kristen, hei orang-orang Pauk, jangan kau terus jadi melongo ke atas. Kerjakan tugasmu. Sahat ula tohonan mi. Apa maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia? Kerjakan tuntas pelayanan. Jangan tangguh. Yesus naik karena apa? Sudah tuntas, sudah selesai. Elia pernah putus asa mau mati, lebih bagus mati. Yunus juga lebih bagus mati. Paulus juga lebih ingin mati segera. Tapi kenapa mereka nggak mati-mati? Tugasnya belum tuntas. Yunus masih disuruh lagi pergi ke Niniwe. Setelah dikeluarkan ikan, Elia dikasih lagi makan makanan sebesar guli kan? Setelah dia ketakutan, berondok di bawah pohon.
Malaikat datang, kasih makan kelereng. Makan makanan dari surga tahap apa itu, sebesar guli katanya. Dia jalan ke Gunung Horeb 40 hari. Tidak makan, tidak minum. Paulus disiksa lagi, dihancurkan lagi, dibuang ke paret lagi. Kenapa? Tugasnya belum selesai. Boleh kita menantikan, merindukan kedatangan Tuhan. Kerjakan tugasmu dengan tuntas. Jangan pula begini hitung-hitungannya ya. Supaya jangan cepat aku mati, gak usah bekerja. Belum selesai-selesai. Ya enggak juga. Yakobus mati juga cepat. Kita enggak tahu apa amanat Tuhan kepada kita pribadi. Lepas pribadi. Secara umum ya menjadi saksi. Dengan cara bagaimana kau menjadi saksi, enggak sama kau dengan saya. Enggak sama kau dengan kiri kananmu. Tuhan punya cara memakaimu menjadi saksi bagi dia. Yakobus langsung mati. Kok Yohanes digoreng gak mempan, dibakar gak mempan. Nah itulah hebatnya Tuhan. Maka Tuhan menginsafkan kita. Jangan berhalusinasi menjadi Kristen. Ya, jangan untung rugi dengan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab pola hidup baru telah disampaikan kepadamu. Bahwa kau sudah menjadi manusia baru. Bahwa di dalam engkau ada rohnya. Maka ketika kau menjadi saksi. Di sekolah, di rumah, di tempat bekerja. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Tetapi pola kerjamu, pola hidupmu, itulah kesaksian yang lebih memberkati. Itulah tugas kita. Itulah amanat agungnya dari kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Dan itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan tanpa jaminan. Pada pasal 2 ayat 1 sampai 3 kisah para rasul ini ya. Coba lihat, itu hari Pentakosta. 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Setiap api hinggap di atas kepala setiap orang yang ada di tempat itu. Tidak ada yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Sebelumnya tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Musa hanya pernah melihat api itu di semak duri. Musa yang begitu hebat. Yang sampai sekarang itu nabi besarnya bagi umat Yahudi. Dia hanya diberi melihat api itu di semak duri. Bayangkan ini. Tapi api yang dilihat Musa itu, api yang dipanggil Elia itu, api Tuhan itu, sekarang ada di dalam kita. Gak masuk akal kan? Tidak mungkin, memang gak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia telah menjadi mungkin oleh karya Kristus siang ini yang kita rayakan. Dia harus naik ke surga supaya roh penghibur itu datang. Coba kita buka dulu. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus, 1, 2 ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi orang, masa kalian buat manusia jadi Tuhan? Yesus lahir dari Maria. Anak jinah lagi dibilang. Ini jelas menulis. Aku keluar dari Bapa. Sang firman yang keluar dari Bapa. Allah yang abadi, yang maha kuasa itu. Gak ada yang bisa melihat Allah. Gak ada yang bisa bersentuhan dengan Allah.
kecuali kepada orang yang kepadanya Allah berkenan memperlihatkan dirinya. Sama seperti kepada Musa di Gunung Sinai. Musa diperlihatkan punggung daripada Tuhan itu. Tuhan Yesus Kristus itu. Abraham diperkenankan Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus ini di pohon terbantin. Hanya orang-orang tertentu. Sebab tidak ada yang bisa melihat Allah selain daripada anak itu sendiri. Saya beri ilustrasi seperti kabel listrik. Ini kabel ini ada karetnya kan? Bisa kita pegang nggak ini? Bisa kan? Karena dilapis dengan karet. Tapi apakah mengurangi kekuatan listrik di dalam kabel itu? Di dalam karet itu? Enggak. Tapi begitu keluar satu ujung rambut saja seperti ibu-ibu waktu menyetrika. Satu biji sebesar rambut aja kabelnya keluar kesentuh. Langsung kan? Tidak dibungkus kabel. Itu hanya ilustrasi sederhana tentang Allah dan manusia Yesus. Tidak ada yang bisa bersentuhan dengan Tuhan. Namanya Tuhan. Namanya Allah, Maha Kudus. Kita berdosa. Tetapi untuk itulah dia datang menyatakan diri sebagai manusia. Sehingga manusia dapat bersentuhan dengan Tuhan. Bersalaman mereka. Makan sama mereka. Yesus bilang kepada muridnya apa? Semua nabi merindukan apa yang kau lihat ini. Gak ada satu nabi pun yang tidak menginginkan melihat Allah dalam rupa manusia ini. Semua merindukan dalam perjanjian lama. Mesias itu akan datang. Allah itu akan datang sebagai manusia. Dan mereka tidak bertemu dengan siapa kamu bertemu sekarang. Semua orang menginginkan apa yang kamu lihat ini mereka lihat. Tapi mereka tidak melihat. Begitupun dengan kita. Nabi-nabi yang diurapi Tuhan, yang dihinggapi Roh Kudus itu merindukan Roh Kudus itu tetap ada di dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak kuat. Begitu mereka selesai dalam pelayanannya, ya sudah, Roh Tuhan diangkat kembali. Tapi sekarang, sekalipun kau mungkin tidak merasakan, tapi sebenarnya kalau kau merasakan dengan baik, kadang-kadang itu kau rasakan mengalir loh. Dalam tubuhmu mengalir, kadang-kadang seperti ada aliran listrik. Roh Kudus itu ada bersama dengan kau. Bukan ketika kau tidak berdosa dia datang, ketika kau percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14. Itu adalah jaminan bagimu untuk kau mendapatkan sepenuhnya keselamatan. Kau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka oleh sebab itu amanat daripada kenaikan Yesus Kristus ini adalah mulailah, lakukanlah tugas yang diperintahkan Tuhan. Apa perintahnya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Itulah amanat Yesus sebelum naik ke surga. Dan sekarang diteguhkan oleh malaikat ini. Waktunya sekarang. Hei orang Galilea, kenapa kau melihat Yesus naik ke surga ini? Waktunya sekarang kau melakukan apa yang dia kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami berdoa supaya hari besar ini sungguh menjadi pembakar Roh Allah semakin menyala dari kesaksian anak-anak Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan melalui apologia Kristen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pencurahan Roh Allah yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu kembali terus dan terus terjadi melawat bumi Indonesia. Sehingga hujan pertobatan semakin dicurahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang bersama-sama dengan kami meneguhkan setiap kesaksian kami untuk menyelamatkan banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.